Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Madrid dari kelas B24. Di sini saya akan menerangkan untuk tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Angga N. Prastian, SEMM. Di sini kita akan menganalisis sebuah kasus dan terdapat beberapa pertanyaan di dalamnya. Untuk kasusnya yaitu adalah komunikasi pemasaran terintegrasi atau AMC. Untuk topiknya promotion mix dan krisis communication. Skenarionya sebuah aplikasi layanan pesan antar. Di sini dikatakan aplikasi X baru saja meluncurkan campaign atau kampanye iklan video yang bermaksud humoris namun dianggap merendahkan kelompok tertentu oleh netizen dengan tagar hashtag boykot aplikasi X menjadi trending topik di media sosial. Padahal minggu depan mereka akan merencanakan peluncuran fitur baru besar-besaran dengan diskon yang agresif. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah dalam konteks integrate marketing communication, langkah komunikasi krisis apa yang harus segera diambil oleh tim public relation? Kemudian bagaimana nasib rencana promosi penjualan minggu depan? Apakah harus tetap dijalankan, ditunda, atau dimodifikasi? Dan yang ketiga, rancanglah sebuah kampanye pemulihan citra atau recovery campaign yang memanfaatkan elemen digital marketing dan public relation untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam 3 bulan ke depan. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana langkah komunikasi krisis oleh tim public relation atau PR dalam IMC tersebut? Di sini komunikasi krisis harus cepat, konsisten, empatik, dan terkoordinasi di semua kanal komunikasi. Di sini PR mengurutkan beberapa prioritas tindakan, diantaranya ada 6 ya. Yang pertama, menghentikan sementara kampanye yang bermasalah. Caranya yaitu dengan menarik atau menonaktifkan iklan video dari seluruh platform digital. Kemudian menghindari penyebaran pesan negatif yang berulang. Kedua, pernyataan resmi dan permintaan maaf kepada publik, yaitu mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial, website resmi, dan media massa. Kemudian gunakan bahasa yang empatik, tidak defensif atau tidak seolah-olah melindungi diri sendiri dan mengakui kesalahan. Ketiga adalah klarifikasi nilai dan posisi perusahaan, di mana kita harus menegaskan bahwa aplikasi X menjunjung tinggi nilai inklusivitas, keberagaman, dan rasa hormat. Kemudian menyampaikan bahwa konten tidak mencerminkan nilai inti perusahaan. 4. Monitoring dan respon aktif di media sosial, di mana tim PR harus melakukan social listening secara real time ya. Kemudian menanggapi komentar publik dengan sopan dan konsisten. Kemudian yang kelima adalah koordinasi internal, di mana harus menyamakan narasi antara PR, marketing, dan customer service serta manajemen. Kemudian mencegah pesan yang saling bertentangan. Keenam adalah evaluasi internal dan melakukan maintenance atau perbaikan, di mana harus mengumumkan langkah konkret, yaitu evaluasi konten, pelatihan sensitivitas tim, kreatif, dan membuat SOP atau pembaruan SOP. Untuk pertanyaan soal nomor 2, bagaimana nasib promosi penjualan ke depannya? Di sini direkomendasikan untuk dimodifikasi dan disesuaikan kembali. Jadi tidak dibatalkan secara total ya.
Yang pertama, alasan tidak tetap dijalankan secara normal, di mana diskon agresif saat krisis berpotensi dianggap tidak empatik begitu. Kemudian publik bisa menilai perusahaan mengalihkan isu dengan promosi. Kedua, alasan tidak perlu dibatalkan total, yaitu pembatalan penuh berisiko merugikan bisnis dan mitra, serta fitur baru tetap memiliki nilai bagi pengguna. Kemudian ketiga, strategi modifikasi promosi, di mana kita harus merubah narasi promosi dari yang tadinya diskon besar menjadi peluncuran rasa bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dibuat atau dilakukan. Kemudian mengaitkan promosi dengan aksi sosial, misalnya donasi, dukungan terhadap UMKM atau komunitas yang terdampak oleh isu tersebut, serta menunda komunikasi hard selling selama 1-2 minggu pertama. Kemudian 4, dampak terhadap citra merek jangka panjang. Di sini strateginya ada 3, tetap jalan tanpa perubahan, kemudian ditunda total, dan dimodifikasi. Tetap berjalan artinya dampaknya akan merusak kepercayaan publik begitu. Kemudian ditunda total, dampaknya akan kehilangan momentum di pasar. Serta dimodifikasi, dampaknya di sini baik ya, menunjukkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Kemudian untuk soal nomor 3, rancangan kampanye pemulihan citra atau recovery campaign selama 3 bulan, di mana tujuannya yaitu adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi X setelah terjadinya krisis, kemudian menegaskan kembali bahwa perusahaan menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan saling menghargai, serta menjaga loyalitas pengguna agar tetap menggunakan layanan aplikasi X. Di sini tema campaign-nya yaitu aplikasi X mendengar, belajar, dan berubah. Tema ini menunjukkan bahwasanya perusahaan menyadari kesalahan, mau mendengarkan kritik publik, serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Untuk bulan pertama, strategi yang dijalankan yaitu pengakuan kesalahan dan pemulihan kepercayaan awal. Di tahap ini, fokus utama adalah perusahaan mengakui kesalahan dan menenangkan situasi. Untuk digital marketingnya yaitu menyampaikan video permintaan maaf secara resmi dari manajemen melalui media sosial, Instagram, TikTok, kemudian YouTube atau platform lainnya ya. Kemudian menyediakan microsite khusus yang berisi penjelasan kronologi, klarifikasi, serta komitmen perusahaan untuk melakukan perubahan. Untuk public relation-nya, menerbitkan siaran pers resmi kepada media sosial atau nasional untuk menyampaikan sikap dan langkah perusahaan. Kemudian mengadakan media briefing terbatas bertujuan untuk memberikan penjelasan langsung dan menjaga konsistensi pesan. Di bulan kedua yaitu membangun keterlibatan dan edukasi publik, di mana perusahaan mulai melibatkan publik sekaligus memberikan edukasi terkait nilai-nilai positif. Digital marketingnya atau pemasaran secara digitalnya yaitu mengadakan kampanye storytelling yang menampilkan pengalaman pengguna dan mitra aplikasi atau menampilkan ulasan-ulasan terkait campaign tersebut ya, dan tentunya harus ulasan-ulasan yang positif dan bagus. Kemudian membuat konten edukatif dan menekankan pentingnya inklusivitas, empati, dan saling menghormati. Untuk secara langsungnya atau public relation-nya adalah bekerjasama dengan tokoh publik atau komunitas yang relevan untuk menyampaikan pesan positif. Kemudian melaksanakan program CSR berbasis digital, misalnya donasi dari setiap transaksi pengguna. Di bulan ketiga adalah penguatan posisi merek dan citra positif. Nah, di sini sudah mencapai tahap akhir di mana difokuskan pada penguatan kembali citra perusahaan di mata publik. Untuk digital marketingnya adalah melakukan promosi ringan atau soft campaign terhadap fitur baru dengan
penekanan pada nilai kebermanfaatan dan tanggung jawab sosial, kemudian menampilkan testimoni dari pengguna serta influencer yang memiliki kredibilitas tinggi, atau kita sengaja bayar endorse itu terhadap influencer yang terkenal ya bisa, atau mungkin cukup mempunyai kredibilitas yang tinggi gitu. Untuk public relation-nya adalah menyampaikan hasil evaluasi internal kepada publik sebagai bentuk transparansi ya. Kemudian mengupayakan liputan media mengenai perubahan nyata dan langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Baik, sekian ulasan dari analisis kasus pada aplikasi X tersebut. Mohon maaf bila mana pada penjelasan ada kurang dan sedikit kurang dipahami. Kebenaran hanya milik Tuhan, kesalahan hanya milik manusia. Saya Panji Madrid, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.